Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang ingin mempresentasikan tugas UAS kriptografi, yaitu implementasi metode LSP dan HS pada citra ultrason untuk deteksi kanker payudara. Kelompok kami pertama ada Dava Nabila Musaki dengan NBI 14621000153 kelas S, dan saya Dani Fauzan Al-Faruq dengan NBI 14621000135 kelas S, dan ada Muhammad Alfian Wicaksono dengan NBI 14621000198 kelas S, dan ada Ishak Christian dengan NBI 14621000139 kelas R, dan Augie Dwita Lorenza dengan NBI 14621000136 kelas R, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Kaidir Salaf Islami Eskom Mkom. Di sini kami selanjutnya kami akan menjelaskan dan menjalankan yaitu kode atau program yang telah kami kerjakan, itu dimana di sini ada kode stenografi dan kode kriptografinya. Untuk data set yaitu citra ultrason untuk deteksi kanker payudara. Di sini saya akan menjelaskan untuk steganografinya. Nah, yang pertama-tama yaitu kita import dulu modul dan fungsi yang akan digunakan untuk membaca steganografinya. Nah, modul yang ini yaitu untuk mengunggah file ke Google Colab. Untuk import CV2 yaitu OpenCV digunakan untuk membaca, memproses, dan menyimpan gambar. Nah, untuk import NumPy SNP gunakan untuk operasi array dan memanipulasi data gambar. Untuk matplotlib sendiri yaitu untuk menampilkan gambar dan hasil untuk pemrosesan. Nah, berikutnya itu fungsi untuk membaca citra ultrason. Fungsi ini yaitu untuk membaca gambar dari patch yang diberikan dan mengkonversinya langsung menjadi grayscale menggunakan CV2 imread underscore grayscale. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk menerapkan histogram stretching pada citra. Kenapa ada min dan max-nya yaitu untuk mencari intensitas pixel terkecil dan terbesar pada citra. Nah, untuk menerapkan histogram stretching yaitu menggunakan rumus linear untuk merentangkan nilai intensitas pixel antara 0 sampai 255. Nah, selanjutnya itu mengkonversi tipe data ulang agar kompatibel dengan format citra yang diinginkan. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menyisipkan data pada LSP. Untuk data binary ini yaitu data teks diubah menjadi representasi biner 8 bit untuk setiap karakter. Untuk image flatten-nya ini yaitu citra diratakan menjadi array satu dimensi agar mudah untuk dimodifikasi. Untuk modifikasi dari LSB-nya sendiri yaitu bit terkecil dari setiap pixel diubah menjadi bit dari data biner. Setelah itu di reshape. Nah, reshape sendiri yaitu setelah selesai untuk arah satu dimensi diubah kembali menjadi
bentuk citra dua dimensi. Selanjutnya yaitu fungsi untuk mengekstrak data dari LSP. Image flattening sendiri yaitu untuk meratakan citra untuk mempermudah data dari LSP. Terus menggunakan operasi dan satu untuk mendapatkan nilai bit terkecil dari setiap pixel. Selanjutnya yaitu mengkonversi binary kembali ke string. Data biner yang sudah diekstraksi lalu dikonversi kembali menjadi karakter ASCII atau ASCII. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk mengunggah gambar. Untuk mengupload data dari Google Colab, data dari perangkat device ke Google Colab. Selanjutnya yaitu fungsi utamanya. Fungsi utama setelah gambar diunggah ke komputer pengguna, lalu gambar diproses untuk meningkatkan kontras itu. Lalu data yang disisipkan misalnya untuk diagnosis di sini dinamai kanker payudara, dikasih diagnosis kanker payudara terkonfirmasi. Selanjutnya itu membaca citra ultrasound. Selanjutnya itu menerapkan histogram stretching untuk meningkatkan kontras dari image yang sudah diupload. Selanjutnya yaitu penyisipan data LSB. Data teks disisipkan dalam gambar menggunakan bit terkecil pixel. Setelah menyisipkan lalu disimpan data yang telah disisipkan dengan format ultrasound with data.png. Selanjutnya itu mengekstrak data yang telah disisipkan. Selanjutnya yaitu menyimpan citra hasil histogram stretching. Fungsi GV200 terus menyimpannya dengan ultrasound dinamai ultrasound stretching.png. Selanjutnya setelah disimpan yaitu untuk visualisasinya sendiri itu ada dua data, ultrasound with data dan ultrasound stretch. Itu data yang disisipkan dengan data yang sudah di histogram stretching. Selanjutnya yaitu menjalankan proses dari fungsi utama. Lalu data terekstraksi seperti berikut. Seperti kedua gambar ini. Ya, di sini saya Dava Nabila Muzaki dengan NPI 14621000153. Di sini saya akan menjelaskan tentang LSB atau yang disebut dengan least significant bit. Untuk yang pertama di sini saya mempunyai function yaitu upload image. Di upload image ini dia menjadikan nama file gambar dengan variabel adalah image batch, kemudian dikembalikan menjadi variabel image batch. Untuk function dari LSB itu sendiri adalah seperti ini. Jadi dia mengubah format menjadi biner dengan cara seperti ini, menggunakan perulangan dengan parameter i yang ada di dalam data. Kemudian data length itu adalah panjang keseluruhan datanya. Kemudian image flatten
Jadi image flatten ini adalah LSB dari gambar yang akan diupload. Jadi LSB-nya itu akan diinisialisasi menjadi 0 untuk istilahnya menghapus LSB yang ada di gambar tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan I dalam range length image flatten atau LSB-nya. Jika data IDX-nya adalah 0 kurang dari data length, nanti dia akan mengganti bit terkecil dengan bit datanya yang akan diinputkan untuk menjadi LSB yang baru. Bit terkecil ini adalah LSB-nya yang bawaannya ketika gambar itu diupload. Kemudian setelah itu dia kan menjadikan LSB itu jadi satu ke dalam image flatten untuk menambahkan LSB yang sudah ada tadi. Kemudian dia akan menggabungkan menjadi suatu variabel yaitu image. Ini function untuk menggabungkan LSB-nya. Kemudian dikembalikan lagi ke image. Itu untuk menyisipkan data pada LSB-nya. Misal di sini ada kanker payudara terkonfirmasi. Ini LSB yang akan saya tambahkan, atau bisa juga dengan nama pasien ataupun umur pasien atau hasil diagnosa pasiennya bagaimana. Jadi intinya dia menyisipkan sebuah teks yang akan dijadikan yang ada di bit terakhir. Misal di sini saya akan menambahkan teks kanker payudara terkonfirmasi. Di sini saya mempunyai sebuah dataset USG. Lah, di sininya tadi karena saya menambahkan kanker payudara terkonfirmasi, jadi dia menyisipkan sebuah teks yang berada di bit terkecil yang ada di dalam image tersebut. Kemudian untuk outputnya saya menyimpannya sebagai nama ultrasound with data. Di dalam gambar ini sudah ada teks yang menggunakan metode LSB tersebut. Jadi misal untuk ekstraksi datanya nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya melanjutkan dari teman saya. Untuk bagian yang berikutnya, sini kita mulai dengan mengimportkan Google Colab import file. Hal ini digunakan untuk mengunggah file ke Google Colab karena kita di sini pakainya Google Colab ya. Kemudian ada juga import CV2, yaitu untuk mengunggah library OpenCV untuk memproses gambar. Kemudian import NumPy SNP. Ini digunakan untuk operasi numerik pada array, contohnya seperti pada citra atau gambar. Nah, di sini kita akan menggunakan citra. Kemudian kita masuk pada fungsi dari read image. Ini ada def read image dalam kurung image underscore path. Nah, fungsi ini digunakan untuk membaca citra dalam format grayscale dari path yang diberikan. Karena di sini posisinya gambarnya sudah berbentuk grayscale ya, atau sudah kita ubah ke dalam format grayscale. Kemudian
Di sini nilainya kita return cv2.imread image underscore patch, cv2.imread underscore grayscale. Jadi kita masuk pada fungsi yang berikutnya, yaitu def extract underscore data, dalam kurung, img, data underscore length. Fungsi ini memiliki atau berguna untuk mengekstrak data tersembunyi dari bit terkecil yang ada gitu ya. Ini seperti keterangan sini mengekstrak data dari bit terkecil atau seperti yang metode yang kita gunakan yaitu LSB. Nah, nanti img np.ndra ini adalah citra yang mendukung data tersembunyi. Dengan data length in dalam kurung in merupakan panjang data yang akan diekstrak dalam bentuk bits. Bit. Kemudian kita return str data yang berhasil diekstrak. Ini img underscore flatten sama dengan img.flatten. Kemudian data underscore binary sama dengan tanda petik. Dan di sini kita akan mengambil LSB dari pixel hingga panjang data yang telah diminta. Di sini ada perulangan yaitu dengan mengetikkan for i in range dalam kurung data underscore length kurung tutup titik 2 data underscore binary plus sama dengan str img flatten i ada kurung kotaknya ini dan 1. Ini digunakan untuk menghitung panjang data yang diminta. Kemudian kita akan mengkonversi binary menjadi string kembali. String karakter ASCII, yaitu dengan cara extracted underscore data sama dengan tanda petik titik join chr int data underscore binary terus kurung untuk array i titik 2 i plus 8 kurung kotak lagi koma 2 dan kita beri perulangannya yaitu for i in range dalam kurung 0, len dalam kurung data underscore binary, 8 kurung tutup 2 kali. Kemudian nilainya kita return ke extract data. Nah, berikutnya kita masuk pada fungsi main. Pada fungsi main ini digunakan untuk mengunggah file citra dengan data yang telah disisipkan. Yang pertama kita print dulu. Ini silahkan unggah file citra ya dengan data yang disisipkan. Ini untuk kita mengeluarkan tulisan ini ya, supaya nanti diupload. Kemudian kita di sini berikan fungsi untuk upload sama dengan files.upload. Berikutnya image underscore patch sama dengan list uploaded.case. Kurung tutup 2 kali, kurung buka kotak 0 kurung tutup kotak. Ini digunakan agar kita bisa mendapatkan nama file. Dan kita print file yang diunggah. Titik 2 kurung kurawal image underscore patch kurung kurawal tutup. Yang kedua, berikutnya fungsi untuk membaca citra. Jadi kita masukkan img underscore width underscore data sama dengan read sama dengan image. Kemudian image underscore patch. Ini fungsi yang kita gunakan atau script yang kita gunakan untuk membaca citra yang telah diunggah tadi. Kemudian input panjang data yang akan diekstraksi menggunakan try titik 2 data underscore length sama dengan in kurung buka input kurung buka lagi masukkan panjang data dalam bit, satuannya bit ya. Kemudian kita accept value error titik 2 print panjang data harus berupa angka. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuk bit ini kita masukkan nggak angka, nanti akan keluar tulisan ini. Panjang data harus berupa angka. Kemudian kita return, kembalikan nilainya. Masuk ada berikutnya, mengekstrak data dari citra. Ekstrak yaitu dengan masukkan extracted underscore data sama dengan extract underscore data
kurung buka img underscore width underscore data, koma data length, kurung tutup. Ini untuk mengekstrak data dari citra tadi. Kemudian berikutnya masuk pada menampilkan data yang diekstrak. Itu dengan print data yang diekstrak, kurung kurawal extracted data. Nah, ini nanti untuk menampilkan data yang sudah diekstrak tadi. Kemudian menjalankan fungsi utama, yaitu menjalankan fungsi main tadi. Nah, untuk program yang kita jalankan nanti keluarnya seperti ini. Silakan unggah file citra dengan data yang disisipkan. Kemudian kita bisa klik pilih file. Kemudian akan muncul saving ultrasound with data.png to ultrasound with data 2.png. File yang diunggah ini bisa dibaca. Terus kita masukkan panjang datanya di sini. Nah, ini kan kita kasih contoh, kita masukkan tes gitu ya. Nanti akan keluar tulisan panjang data harus berupa angka. Mungkin itu saja. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Dwita Lariza dengan NBI 14621000136. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi, di mana from crypto.zipper yaitu modul AES untuk mengenkripsi dan deskripsi data. Terus untuk from crypto padding yaitu untuk fungsinya itu untuk padding atau padding data. Terus base-nya itu encoding dan decodingnya. Terus collect import file yaitu untuk mengunggah dan mengunduh file di Google Colab. Terus untuk CV2 itu untuk membaca dan memproses gambar. Dan selanjutnya di sini yaitu ada fungsi untuk mengenkripsi data menggunakan algoritma AES dalam bentuk CBC. Jadi di dalam sini nanti akan membuat objek zipper dengan mode CBC. Kemudian akan dienkripsi data dengan padding. Kemudian digabungkan IV-nya ini dan ciphertext-nya itu. Kemudian dari sini ada fungsi untuk mendeskripsi data terenkripsi untuk AES. Isinya sama, yaitu ada ekstrak data terenkripsi gitu. Terus ada data ekstrak ciphertext. Terus dari sini membuat zipper menggunakan IV. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk memvalidasi apakah sebuah string itu valid. Nah, terus di sini juga untuk menyisipkan data ke dalam gambar dengan panjang data yang disertakan. Di sini juga menggunakan data binary, yaitu mengkonversi data menjadi biner. Terus ada juga panjang data dalam 32 bit. Terus setelah itu digabungkan panjang data dengan data. Nah, untuk image flatten yaitu meratakan gambar menjadi array, menjadi satu dimensi. Terus untuk max data ini yaitu data yang disisipkan tidak melebihi kapasitas gambar. Jadi kurang dari 32 bit untuk panjang datanya. Terus selanjutnya di sini ada penyisipan data biner ke LSB pixel gambar. Jadi di sini nanti ada manipulasi LCD-nya. Nah, dari sini terus akan dikembalikan lagi ke bentuk asli gambarnya. Terus selanjutnya yaitu fungsi untuk mengekstrak data dari gambar. Untuk image flatten yaitu untuk meratakan gambar menjadi array satu dimensi. Terus dari data length binary yaitu panjang datanya 32.
terus dikonversikan panjang datanya menjadi biner ke desimal. Terus untuk di sini if len yaitu memiliki gambar cukup dengan bit yang mengekstrak data. Jadi gambar di sini tuh nanti ada tulisannya gambar tidak cukup besar untuk mengekstrak data. Nah, terus jika tidak sesuai, terus di sini juga ada ekstra data biner berdasarkan panjang yang sudah didapatkan seperti ini 32 tadi. Terus kemudian untuk def read image itu untuk membaca gambar dari pad. Nah, di sini membaca gambarnya dalam mode grayscale. Terus untuk fungsi utamanya yaitu di sini ada menggunakan kunci AES dengan 16 bit. Jadi di sini tuh disesuaikan jika lebih panjang. Ini kuncinya secret key 123 Terus kemudian di sini akan memilih mode operasinya. Terus di sini nanti akan penyisipan data, akan ada tulisannya unggah file gambar untuk disimpan data. Nah, dari sini nanti mengupload atau menggugah file gambar, terus di sini itu untuk membaca gambar. Selanjutnya dari sini penginputan data yang akan disisipkan. Jadi di sini akan memasukkan data yang akan kita sisipkan. Untuk selanjutnya yaitu ekskripsi data, yaitu data kita itu akan diekskripsikan. Terus untuk penyisipan data ke dalam gambar juga, dari sini juga akan menyimpan gambar-gambar dengan data terekskripsi seperti ini, ultrasound with encrypt data.png. Terus kemudian di print gambar dengan data tersebut telah disimpan sebagai output tab. Nah, setelah itu ekstraksi data akan ada tulisan unggah file gambar dengan data tersebut hampir sama dengan yang atas tadi. Terus dari sini kita ekstrak data biner dari gambarnya. Di sini mengkonversi data biner ke teks. Terus yang selanjutnya yaitu memvalidasi base 64 byte, di mana nanti data yang diekstrak bukan base 4 yang valid. Terus deskripsi data. Jadi di sini nanti ada tulisannya data asli telah deskripsi. Nah, kemudian ada keterangan pilihan tidak valid, harap pilih 1 atau 2. Setelah itu dijalankan ke fungsi utamanya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu untuk menjalankan kode kriptografi. Setelah dijalankan akan keluar itu ini pemilihan mode, di mana pemilihan mode ini diambil dari fungsi main, fungsi utama dari kode kriptografi ini, di mana mode ini ada dua, yaitu penyisipan data terenkripsi ke gambar dan ekstraksi dan deskripsi data dari gambar. Nah, mode yang pertama penyisipan data terenkripsi ke gambar itu diambil dari dua fungsi ini, di mana fungsi yang pertama yaitu encrypt data. Ini untuk mengenkripsikan data menggunakan algoritma AES dengan mode CPC dan menambahkan padding ke data tersebut untuk memastikan panjang data sesuai dengan blok AES. Nah, data yang telah terenkripsi kemudian dikodekan dalam format base 64. Nah, fungsi yang kedua itu deskripsi data, yaitu dimana mendeskripsikan data yang telah dienkripsi seperti atas. Kemudian
data tersebut dideskripsi dan dihapus paddingnya. Nah, dan di atas yaitu menambah padding, dan untuk fungsi descript data di sini yaitu untuk menghapus paddingnya setelah dideskripsikan, kemudian dihapus padding. Untuk menjalankannya yaitu pertama kita pilih satu, misal untuk penyisipan data. Setelah itu kita pilih data. Di sini saya mengambil gambar gambar ini yaitu with data, itu gambar yang saya ambil dari hasil dari stenografi di atas. Oke, hasilnya akan seperti ini, yaitu data yang akan disisipkan. Misal ya, menyisipkan data yaitu terkena kanker payudara. Nah, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Data yang telah disisipkan yaitu ini terkena kanker payudara. Kemudian data tersebut dienkripsi. Nah, dienkripsi. Ini hasilnya itu kodenya udah spesifik. Kemudian gambar dengan data yang telah terenkripsi tersebut akan disimpan sebagai file yaitu PNG. Nah, di sini akan muncul di sini filenya. Oke, kita download. Nah, bisa dilihat ya, ini data yang telah terenkripsi. Data yang telah disisipkan tersebut tidak akan bisa terlihat kasat mata. Nah, dimana untuk melihat data tersebut, di sini bisa menggunakan mode yang kedua, yaitu ekstraksi dan deskripsi data dari gambar. Oke, dimana mode yang kedua diambil dari dua fungsi ini, dari sini ke sini. Nah, dimana yang pertama embed data with slang, yaitu fungsi ini yaitu menyisipkan data yang telah terenkripsi ke dalam gambar dengan mengubahnya menjadi format biner, lalu menyisipkan panjang data 32 bit dan data biner ke dalam bit less signifikan gambar untuk memastikan data telah dapat diekstrak kembali. Kemudian yang di bawah yaitu fungsi ekstrak data, untuk mengekstrak data, dimana fungsi ini itu mengekstrak data biner yang telah disisipkan pada fungsi pertama. Saya telah disisipkan dalam gambar, kemudian termasuk panjang dari data yaitu 32 bit pertama untuk menentukan berapa banyak bit yang perlu diekstrak. Nah, di sini pada fungsi yang ini untuk menentukan berapa banyak data yang diekstrak. Oke, kita pilih kedua yaitu ekstraksi data. Kemudian ambil file yang telah disisipkan, yaitu file yang telah disisipkan, maka datanya akan tampil data asli setelah dideskripsi sesuai dengan yang pertama.
itu terkena kanker payudara. Data ini akan tampil data asli data ini akan tampil apabila ada data yang telah disisipkan pada gambar. Nah, jika tidak ada data yang disisipkan atau tidak ada data yang disisipkan ke gambar, maka akan muncul, misal kita upload gambar yang pertama, gambar yang belum disisipkan sama sekali, maka akan keluar gambar tidak cukup besar untuk diekstrak. Mengapa? Ya karena di dalam data atau gambar tersebut tidak ada di dalam gambar tidak ada data yang disisipkan. Kurang lebihnya seperti begitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.